Sebelum kita mulai belajar dan berlatih bersama tentang algoritma dan pemrograman dasar Python, saya asumsikan bahwa di laptop teman-teman sudah terinstall aplikasi Python dan juga text editor sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, saya di sini menggunakan Python 3.11.2 dan text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Kita bisa menggunakan text editor bawaan dari Python itu sendiri, artinya kita hanya perlu menginstal Python-nya dan tidak harus menginstal text editor tambahan. Nah, ini adalah tampilan dari idle atau Python shell-nya, dan kita bisa mengetikkan berbagai perintah di sini seperti aritmatika dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas. Sedangkan di Python shell ini sifatnya adalah one line atau perintah yang kita ketikkan satu baris, sehingga untuk lebih efisien dan lebih efektif kita menggunakan file text editor. Nah, teman-teman bisa bekerja di sini bagi yang tidak ingin menginstal text editor tambahan. Nah, saya akan kembali ke text editor yang akan saya gunakan, yakni Visual Studio Code. Baik, kita mulai dengan konsep yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman, tidak terkecuali Python, yakni mencetak suatu string atau teks yang berbunyi Hello World. Nah, di sini di dalam bahasa pemrograman Python kita bisa melakukan itu dengan perintah print. Print, kemudian isikan teksnya, jangan lupa gunakan tanda kutip, yakni teks itu harus diapit oleh dua tanda kutip. Kemudian kita ketikkan teks yang kita inginkan. Hello World. Kita coba jalankan, klik run dan run without debugging. Outputnya akan terlihat di bagian bawah. Nah, kita bisa lihat bagian sini. Hello World. Berikutnya kita akan melihat bagaimana konsep variabel yang ada di dalam bahasa Python. Sebagaimana kita ketahui bahwa variabel itu hampir selalu dipastikan akan ada di dalam skrip program bahasa apapun, termasuk bahasa Python. Nah, variabel itu sendiri maksudnya adalah penanda identitas yang menyimpan informasi tertentu di dalam suatu memori yang kita sebut sebagai variabel. Nah, sebagai contoh, misal kita di sini akan mendefinisikan sebuah variabel, nama variabelnya adalah variabel 1, dan kita tugaskan ke dalam variabel 1 ini suatu bilangan bulat atau integer 12. Berikutnya kita membuat variabel yang lain, misal kita namakan dengan variabel 2, dan kita tugaskan ke dalam variabel 2 ini suatu nilai yang bertipe string atau teks dan isinya adalah belajar. Tipe lain dari variabel itu ada juga yang namanya boolean. Boolean itu isinya hanya ada dua nilai, yakni true ataupun false, dan kita juga bisa menyimpan nilai tersebut ke dalam suatu variabel. Misal kita contohkan sekarang nama variabelnya adalah variabel 3 dan nilainya adalah true.
Dari sini kita sudah melihat ada 3 buah variabel yang kita buat dengan tipe yang berbeda-beda. Variabel 1 dengan tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Variabel 2 tipenya adalah string atau teks. Dan variabel 3 tipenya adalah boolean atau true atau false. Sama seperti ketika kita mencetak suatu string, kita juga bisa mencetak nilai yang terkandung pada suatu variabel. Misal di sini kita punya variabel 1. Variabel 1 isinya adalah 12. Jadi, kalau kita melakukan print variabel 1, lalu kemudian kita coba jalankan, kita cek di bagian output. Nah, di sini akan tercetak 12. 12 ini adalah nilai dari variabel 1 yang kita berikan perintah print. Jadi dia kembali mengakses nilai yang tersimpan pada variabel 1 yakni 12. Hal yang sama juga terjadi pada semua variabel yang kita definisikan. Contoh berikutnya seperti variabel 2 yang nilainya adalah belajar dalam bentuk string. Kalau kita cetak dengan perintah print, dan juga untuk variabel 3 dengan perintah print, lalu kemudian kita jalankan, di sini kita bisa melihat bahwa hasil yang diberikan atau outputnya adalah sebagaimana nilai-nilai dari variabel yang sudah kita definisikan tadi, yakni variabel 1 isinya adalah 12, maka dicetak 12, variabel 2 dicetak yang isinya adalah belajar, variabel 3 dicetak yang isinya adalah